to my channel ya. 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 8 Ajang Karya Teknik Kimia UNS 2020 akan menyampaikan tentang kunjungan kami ke PT Rumaci Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Pertama ada Bapak Muhammad Hawari, Dian Wado, Gemilang Ramadan Syahputra Ningrat, Haris Adi Kurniawan, terakhir Hafid Angga Kusumamurti. Oke, yang pertama adalah latar belakang pendirian pabrik. PT Rumaci Indonesia dulunya adalah salah satu proyek mercusuar Presiden Soekarno pada tahun 1963 yang akan dijadikan sebagai pabrik minyak atsiri atau Citronella. Pembangunan pabrik minyak atsiri Citronella dimaksudkan untuk menjadi pabrik minyak atsiri yang terbesar di Asia dengan tujuan untuk memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun, seiring dengan gejolak yang terjadi di Indonesia pada masa lampau, kegiatan produksi pabrik Citronella semakin menurun dan berhenti karena minimnya bahan baku. Setelah itu, pabrik menjadi mangkrak dan beberapa kali mengalami perpindahan kepemilikan hingga pada akhirnya, pada 2015, pada bulan September, kepemilikan beralih ke PT Rumaci Indonesia. Nah, untuk selanjutnya adalah lokasi pabrik minyak atsiri. PT Rumaci Indonesia terletak di Jalan Raya Solo, Tawangmangu KM 38,5, Plumbon, Tawangmangu, Karanganyar. PT Rumaci Indonesia memiliki luas 23.660 meter persegi. Dipilihnya Desa Plumbon sebagai lokasi karena potensi alamnya yang sesuai dengan penanaman bahan minyak atsiri seperti serai. PT Rumah Atsiri Indonesia dipilih sebagai tujuan kegiatan Anjang Karya kali ini karena PT Rumah Atsiri Indonesia memiliki visi untuk melestarikan dan menghidupkan kembali pengetahuan, keterampilan, dan inovasi terkait minyak atsiri di Indonesia. Bahan baku dan produk yang dihasilkan di PT Rumah Atsiri Indonesia. PT Rumah Atsiri Indonesia mengelola lahan pribadi milik perusahaan yang lokasinya bersebelahan langsung dengan lokasi pabrik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Produk utama yang dihasilkan PT Rumah Atsiri Indonesia adalah minyak atsiri atau essential oil. Proses produksi pada PT Rumah Atsiri Indonesia menggunakan dua jenis serai sebagai bahan baku, yakni serai wangi atau lemongrass dan serai masak atau citronella. PT Rumah Atsiri Indonesia menghasilkan produk essential oil yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi beberapa produk turunan seperti minyak wangi atau parfum, teh herbal, aromaterapi, sabun herbal, dan berbagai produk hygiene lainnya. PT Rumah Atsiri Indonesia merupakan pabrik essential oil dan produk turunan yang terintegrasi, di mana dalam satu pabrik terdapat unit penyulingan essential oil dan unit pembuatan produk turunannya. Ya, selanjutnya adalah deskripsi proses. Yang pertama tanaman serai dipetik, kemudian diambil daun serainya, kemudian dikeringkan dengan panas matahari, kemudian disuling menggunakan kettle ekstraktor dan dilengkapi kondensor spiral yang nantinya akan didapatkan minyak serai dan air. Kemudian minyak serai dan air ini dapat dipisahkan menggunakan separator sehingga didapatkan produk akhir berupa minyak serai. Dan selanjutnya merupakan tahapan penyiapan bahan baku, pemanenan serai wangi dan serai dapur pada umur 4 bulan, pemisahan daun dari tanaman lain seperti rumput, kemudian dijemur 3-4 jam, selama pengeringan dilakukan pembalikan agar daun tidak terfermentasi. Langkah selanjutnya adalah penyulingan. Penyulingan dilakukan dengan steam dengan suhu 200 derajat Celcius dan tekanan hingga 2 bar selama 4 jam. Steam dihasilkan dari boiler. Dihasilkan minyak serai wangi sebesar 300 ml dengan rendemen 0,46 berat per volume, dan sisa penyulingan berupa hidrosol digunakan untuk campuran teh. Pemisahan minyak serai
dari air. Nah, pada proses ini digunakan alat yaitu separator. Separator berfungsi dengan prinsip memisahkan minyak serai dengan air berdasarkan massa jenisnya, massa jenis zatnya. Untuk minyak serai memiliki berat jenis yang kecil, sehingga minyak serai akan mengapung di atasnya air dan terpisah dari air. Selanjutnya, minyak serai dipisahkan dari air dan diambil minyaknya. Next. Oke, selanjutnya ada peralatan dalam proses produksi. Yang pertama ada boiler. Boiler berfungsi untuk memproduksi steam dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, steam ini lalu dialirkan ke dalam kettle ekstraktor menggunakan pipa. Dengan kondisi operasinya yaitu suhu masuk sebesar 30 derajat Celcius dan suhu keluar sebesar 200 derajat Celcius dengan tekanan 2 bar. Yang kedua ada kettle ekstraktor. Kettle ini berfungsi untuk mengekstrak minyak yang ada pada tanaman serai dengan mengontakkan daun serai dengan steam yang dihasilkan oleh boiler. Kondisi operasi pada kettle ekstraktor yaitu dengan suhu 200 derajat Celcius dan tekanan 2 bar. Yang ketiga ada kondensor spiral. Kondensor spiral berfungsi untuk mengembunkan uap yang keluar dari kettle ekstraktor sehingga terbentuknya minyak dan campuran minyak dan air. Pada kondensor spiral ini menggunakan air dengan suhu 30 derajat Celcius. Yang keempat ada pompa. Fungsinya yaitu memompakan air dari bak air menuju ke kondensor spiral dan boiler. Yang terakhir, yang kelima yaitu separator yang berfungsinya yaitu untuk memisahkan minyak serai dari air hasil dari kondensor. Kesimpulan, ajang karya mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2018 telah mengunjungi beberapa pabrik. Pada kelompok ini telah melakukan kunjungan ke PT Rumah Atsiri Indonesia. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 5 mahasiswa. Kunjungan ini ditujukan untuk menambah wawasan peserta untuk mengetahui proses pembuatan minyak atsiri beserta produk-produk turunannya. Berikut adalah dokumentasi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada gambar kebun tanaman serai yang berada di sebelah pabrik. Yang kedua ada gambar boiler. Dan yang ketiga ada gambar kettle ekstraktor. Yang terakhir itu ada gambar separator. Presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.